Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Mama Didi. Kali ini aku bakal ngebahas soal salah satu ciri atau salah satu apa ya kebiasaan anak autistik itu yang dia suka ketawa atau nangis sendiri. Nah, kalau yang nggak tahu, kalau yang nggak tahu ada yang bilang, anaknya kesurupan kali, kayak gitu ya. Ya, bukan kesurupan ya, mohon maaf. Kita perlu banyak referensi untuk banyak mengenal hal di luar sana gitu. Jangan sedikit-sedikit, diarahkan ke hal-hal mistis gitu kan. Kita cari tahu dulu, ya baik secara ilmiah, keilmuan, dan referensi lainnya gitu. Jangan langsung menyimpulkan dia kesurupan atau bahkan dia bilang dia itu lagi gangguan jiwa kali dan lain sebagainya gitu. Please, gangguan jiwa juga banyak diagnosanya, banyak jenisnya, dan di era yang sekarang juga banyak orang stres, nggak cuman orang yang keliling di pinggir-pinggir jalan tanpa busana dengan pakaian compang-camping, tapi juga di dalam kantor-kantor yang masih kerja juga banyak orang stres atau dalam gangguan jiwa, depresi dan lain sebagainya. Itu jenisnya banyak banget. Jadi stop mendiskriminasi, stop, mengata-ngatai orang dengan seenaknya gitu ya. Semua orang berhak untuk hidup damai, berhak mendapat pengobatan sebagaimana mestinya untuk bisa hidup lebih baik. Minimal kalau nggak bisa bantuin jangan nambah-nambahin beban lah, beban pikiran dan beban omongan. Jadi, balik lagi, jadi salah satu kebiasaan anak autistik itu kan dia sibuk dengan dunianya sendiri ya. Kadang dia, eee, ketawa sendiri tiba-tiba, nggak ada apa-apa, main gitu kan, main tiba-tiba ketawa cekikikan gitu. Atau tiba-tiba dia nangis gitu kan, nggak kenapa-napa tapi tiba-tiba nangis, kenapa gitu kan, ditanya juga belum komunikasi dua arahnya belum bagus, verbalnya mungkin masih belum keluar, kita ya pasti hanya bisa menerka-nerka, "Anak ini kenapa sih sebenarnya?" Kayak gitu kan. Jadi ya begitu akhirnya gitu kan, kita cuma bisa nebak-nebak dan memang sikap itu ya wajar dan sering ditemui untuk anak autistik ya. Karena bisa jadi dia itu kan memang belum bisa cerita. Dia tuh tiba-tiba inget aja nih kenangan-kenangan di masa lalu, enggak kenangan yang kemarin banget, enggak, atau yang tadi banget tuh enggak. Bisa yang beberapa hari yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu, dia baru ingetnya sekarang gitu. Cuman kan dia nggak bisa cerita, belum bisa cerita ke kita kenapa dia seperti itu dan, hal apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Ya kalau nangis pasti kita nenangin biar dia nggak nangis lagi. Kadang dia nangis juga tiba-tiba ketawa lagi ketika kita udah dateng gitu. Ya, mau gimana, kita cuman bisanya hadir gitu kan, nggak ngerti juga, mencoba mengerti juga bingung sendiri kadang. Yang pasti jangan panik dulu ya Bunda ya. Kalau panik dulu kita jadi emosi, jadi sedih, bingung, panik, nggak bisa ngasih solusi, tapi malah panik sendiri, sibuk sendiri gitu kan. Jadi ya tenangin diri dulu, ngeresponnya biasa aja, biar dia tenang, kita peluk dulu. Kalau dia ketawa, kita ikut senyum aja, diarahkan aja buat kegiatan gitu kan, jangan dibiarkan. Kenapa jangan dibiarkan, memang kalau dulu ya, terapisnya bilang, mengarahkan jangan banyak dibiarkan, maksudnya dibiarkan ini enggak selalu kita berniat untuk nyuekin ya, namanya kerjaan di rumah kan banyak. Kadang dia main, kita ngerasa dia aman, udah aman, kita, nyambi buat beresin rumah gitu kan. Untuk nyuci piring, nyapu, ngepel, atau jemur, lipet-lipet baju, dan lain sebagainya. Cuman kadang juga, eee, ya akhirnya
karena kita udah lama ninggalin dia sendiri, ya dia jadi begitu kan, sibuk dengan dunianya, tiba-tiba keinget masa lalunya dan lain sebagainya. Jadi kita harus memang mau nggak mau banyak ngajak dia ngobrol, banyak ngasih aktivitas dia, biar dia nggak banyakan bengong. Akhirnya kalau dia kebanyakan bengong, ya jatuhnya nanti kayak gitu, seringkali bakalan tiba-tiba ketawa, nangis sendiri, tapi itu berproses ya, nanti juga itu akan berkurang sih. Berkurang sebanyak kita memberikan intervensi ke dia, sebanyak kita hadir untuk, berinteraksi dengan dia, berkomunikasi sama dia, menstimulasi segala macamnya. Eee, jadi yang sebisa mungkin kita bisa lakukan adalah yaitu berinteraksi, ngajak ngobrol, ngasih kegiatan, aktivitas, dan lain sebagainya, gitu. Udah cukup sekian dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.